Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Hans Wakil di Respon Populer. Apa kabar teman-teman sekalian? Sehat ya? Saya mengharapkan dan mengirimkan doa kepada Yang Maha Kuasa, semoga rekan-rekan sekalian dimanapun, kapanpun, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Rekan-rekan sekalian, kembali lagi saya menyapa rekan-rekan sekalian dengan topik yang kurang lebih masih tetap sama ya, masih tetap soal informasi pemilu, informasi politik yang kian hari mengisi ruang-ruang kita, aktivitas hari-hari kita saat ini. Kita tahu secara bersama 19 hari lagi ya, kalau saya tidak salah kita akan menuju hari di mana kita akan menentukan siapa yang akan berhak menduduki posisi sebagai kepala negara, sebagai presiden, dan juga siapa-siapa saja yang akan berposisi sebagai wakil kita, yakni adalah DPR RI ataupun DPD RI. Teman-teman sekalian, rasa-rasanya ketika kemudian saya mengamati persis gitu ya, sehari yang lalu, hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 25, berarti tanggal 24 gitu ya. Saat Pak Presiden diwawancarai ya, Pak Jokowi gitu ya, di Halim Perdana Kusuma. Saya kira informasi ini, pemberitaan ini sudah diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Namun pada posisi ini saya mencoba untuk memberi satu respon menyangkut soal masalah informasi ini, karena saya melihat bahwa terjadi politisasi gitu ya terhadap isu ini, sehingga seakan-akan presiden itu mencoba untuk mencampur tangan gitu ya, atau mencoba untuk secara dalam gitu berpihak secara politiknya dengan menggerakkan semua elemen bangsa dengan semua instrumen yang ada untuk kemudian memenangkan ataupun mengkampanyekan salah satu paslon di antara 3 paslon yang ada. Sebelum lanjut, teman-teman sekalian, patutlah kemudian saya menggarisbawahi atau mendisklaimer bahwa saya bukan siapa-siapa, saya bukan pendukung siapa-siapa dari ketiga paslon yang ada. Rekan-rekan sekalian, jujur saya bukan termasuk satu di antara saya bukan termasuk pendukung di antara ketiga paslon yang ada. Saya belum menentukan pilihan saya. Saya masih rakyat biasa, saya pemuda awam, tapi pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberi pandangan saya, pandangan awam saya menyangkut soal masalah fenomena yang ada. Karena bagi saya, rekan-rekan sekalian, ini persoalan yang kemudian diimprovisasi sehingga kemudian ruang politik kita gitu ya, yang semestinya diisi dengan pendidikan politik masyarakat, malah justru kemudian dinodai ataupun kemudian dipolitisir terlalu berlebihan oleh para peserta-peserta pemilu atau ya dari pendukung-pendukung peserta pemilu ini ya gitu. Dalam konteks ini adalah barangkali oleh para pendukung daripada paslon-paslon yang ada. Nah, teman-teman sekalian, ini menyangkut soal masalah pernyataan Pak Presiden di Halim Perdana Kusuma yang mengatakan bahwa kata siapa gitu ya, bahwa presiden itu yang paling terpenting ya, kurang lebih ya, saya tidak mengutip secara langsung, tetapi yang seingat saya saja bahwa kata siapa presiden itu tidak bisa campur tangan. Bahkan justru yang paling terpenting adalah presiden itu bisa berpihak dan bisa berkampanye di situ. Nah, pernyataan presiden ini ketika kemudian kita lihat sedikit bikin blunder ya di antara para pendukung yang lainnya. Apalagi jika kemudian kita lihat secara baik-baik, pernyataan presiden ini secara langsung diambil kesimpulan bahwa presiden itu dalam konteks ini dia berpaling dan mencoba untuk berpihak pada paslon tertentu, yakni adalah Prabowo Subianto. Kenapa saya mengatakan demikian? Sekali lagi, jika kita teliti, cermat baik-baik, pernyataan presiden itu, di samping presiden, itu siapa?
Nah, di samping kanan presiden itu adalah Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto yang hari ini merupakan kandidat presiden, calon presiden nomor urut 2 bersama dengan putra Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi. Nah, tentu secara langsung orang memaknai bahwa presiden mencoba untuk bermanuver politik dan tidak netral di sini, untuk mencoba mengambil kesempatan di dalam politik ini untuk mendukung salah satu di antaranya, sehingga Pak Presiden, Pak Jokowi dituding dengan tidak berpihak pada independensinya sebagai seorang pejabat negara dan sebagai seorang kepala negara. Nah ini, tapi bagi saya yang merupakan masyarakat awam, rakyat awam ini, saya melihat bahwa sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Presiden ini adalah merupakan sesuatu yang normatif. Karena ketika kemudian kita lihat bentuk penyampaian Pak Presiden ini adalah merupakan bagian daripada afirmasi terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh awak media saat itu. Sekali lagi, saya tidak berada pada posisi pendukung siapa-siapa, tetapi di sini saya mencoba untuk memberi respon menyangkut soal masalah ini, karena momentum politik ini adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa untuk memberikan pendidikan politik masyarakat kepada masyarakat Indonesia. Jadi betul-betul murni pendidikan politik sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Jadi janganlah kemudian pendidikan politik yang disampaikan adalah pendidikan politik yang syarat dengan kepentingan kelompok. Jadi bukan berdasarkan substansi pendidikan politik masyarakat yang disampaikan oleh undang-undang pemilu kita. Harusnya sih begitu. Harusnya yang dilakukan oleh para pejabat kita, para elit kita, para peserta pemilu kita, tanpa memandang kepentingan politik, yakni adalah pendidikan politik masyarakat yang sifatnya substansi sebagaimana yang kemudian diamanatkan melalui undang-undang pemilu kita. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, berkaitan dengan penyampaian Pak Jokowi ini, bagi saya secara pribadi, masyarakat awam, rakyat Indonesia ini, yang tidak terafiliasi dengan salah satu paslon manapun, atau partai politik manapun, atau peserta pemilu manapun, saya beranggapan bahwa ini adalah merupakan hal yang sifatnya normatif. Kenapa? Karena ini tercantum di dalam pasal 299 ayat 1 bahwa presiden dan wakil presiden boleh melakukan kampanye. Nah, jadi bagi saya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini adalah merupakan satu hal yang normatif, dan sifat penyampaian dia kepada awak media ini adalah sifatnya adalah afirmasi. Nah, jadi tidaklah kemudian menunjukkan keberpihakan Pak Presiden di sini. Ini sekali lagi biar jangan ujuk-ujuk kita selalu bicara tentang keberpihakan presiden, netralitas presiden sebagai seorang kepala negara, independensinya sebagai seorang kepala negara, sehingga kemudian pun kita kembali menciptakan bahasa-bahasa buruk kepada kepala negara kita, menciptakan bahasa-bahasa buruk yang dimana itu menodai nama besar kepala negara kita. Nah, jadi kembali lagi saya menyampaikan bahwa ini jangan sesekali diimprovekan, apalagi ingin dimaksudkan sebagai bentuk pendidikan politik masyarakat. Nah, dimaksimalkan untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi sekali lagi bahwa sebetulnya ini adalah sesuatu yang sifatnya normatif karena berada pada ketentuan perundang-undangan kita. Berada normanya diatur di dalam undang-undang pemilu kita. Pasal 299 ayat pertama menegaskan demikian. Nah, pada pasal-pasal berikutnya, katakanlah gitu ya, 300 gitu ya, bahwa ketika kemudian dijelaskan di sana gitu ya, bahwa ketika kemudian presiden ataupun pejabat di bawahnya, pembantunya, menteri, ataupun pejabat-pejabat di bawahnya, kepala daerah dan lain seterusnya, ketika ingin melakukan kampanye dengan catatan bahwa tetap memperhatikan tugas negara ataupun tugas daerah. Jadi di dalam menjalankan tugas ini.
dengan catatan bahwa mereka yang kemudian tidak terafirmasi gitu ya, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, tidak berpartai politik gitu ya, maka mereka berhak untuk kemudian mengambil cuti. Ini bahasa yang kemudian secara menyeluruh mengikat setiap pejabat yang ada ketika ingin menggunakan hak politik dia untuk berkampanye kepada salah satu paslon tertentu, maka berhak baginya untuk mengantongi surat cuti. Nah, jadi sebetulnya itu adalah sesuatu yang sifatnya normatif karena berada pada ketentuan perundang-undangan kita. Jadi saya kira tidak ada masalah dalam konteks ini. Yang menjadi masalahnya adalah permasalahan ini kita persoalkan karena kita ini terlalu berlebihan di dalam menaruh rasa cinta kita, fanatisme kita kepada salah satu paslon tertentu, sehingga kemudian membuat kita menjadi spirit, membuat kita menjadi bangkit, menjadi kita semakin lebih tambah marah untuk mengatakan kepada presiden bahwa presiden janganlah kemudian berpihak kepada lain kandidat. Presiden harus tetap netral. Nah, sehingga seolah-olah yang tercermin adalah seolah-olah persoalan ini, presiden berhak untuk kampanye ini, itu tidak diatur dalam undang-undang pemilu kita. Nah, ini masalah. Saya tidak bicara dalam konteks etiknya. Ini sesuatu yang normatif dulu, gitu ya. Karena ketika menyangkut soal masalah persoalan etik, di dalam presiden berpihak ini, maka sesungguhnya ini sebetulnya adalah perkara filsafat. Yes, ini sebetulnya adalah perkara filsafat yang harusnya sudah diselesaikan di dalam ruang pembahasan undang-undang pemilu ini. Nah, bagi saya itu sebetulnya itu. Masalah etiknya adalah masalah filsafat yang harusnya diselesaikan di dalam ruang pembahasan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 ini. Harusnya di tahun 2017 silam itu perkara ini telah diselesaikan. Harusnya pembatasan menyangkut keberpihakan presiden itu atau kepala negara, kepala daerah itu di sana sudah diciptakan, sudah diatur, sudah diselesaikan. Sehingga kemudian pada kesempatan hari ini tidak ada lagi kemudian pembahasan-pembahasan yang seolah-olah regulasi kita belum mengatur perkara itu. Nah, bagi saya menyangkut soal masalah etik di dalam keberpihakan ini haruslah kemudian selesai di dalam pembahasan ataupun pembentukan peraturan perundangan-undangan ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Lalu yang kemudian, yang selanjutnya adalah menyangkut soal masalah polemik. Orang melihat ada beberapa menteri atau pembantu presiden yang kemudian tertangkap kamera di beberapa debat capres-cawapres belakangan, gitu ya. Misalnya ada beberapa menteri, sebagaimana kemudian ada tertangkap Bahlil Hadalia, gitu. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, gitu ya, tertangkap kamera bahwa mereka bersama dengan Pak Prabowo, ya kalau nggak salah ya. Nah, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan dimanapun Anda, sebetulnya jika kemudian kita lihat ya, kita cermati baik-baik, dua kali mereka yang tertangkap kamera ini di dua debat terakhir, tanggal 21 dan tanggal 7 Januari, ini adalah hari libur. Nah, di dalam pasal 302, gitu ya, itu dicantumkan di ayat 3-nya, bahwa di hari libur, itu mereka bebas untuk melakukan. Ini di luar daripada cuti, ketentuan cuti. Artinya tidak ada perkara di sana. Teman-teman sekalian, saya mencoba untuk memberi penjelasan mengenai hal ini, bukan berarti saya ini mencoba untuk membela pemerintahan, rejim hari ini, ataupun membela para pembantu-pembantu presiden atau paslon tertentu. Dalam hal ini adalah Pak Prabowo saya sampaikan. Tidak. Tetapi saya mencoba untuk meluruskan hal ini dan mencoba untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang mencoba blow up perkara ini ke hadapan publik, sampai kemudian hal ini menjadi panas diperbincangkan. Nah, sehingga substansi daripada kontestasi pemilu kita ini malah justru kemudian menjadi buram, menjadi samar. Kita tidak bisa menembus hal yang menjadi poin terpentingnya. Katakanlah, hal yang menjadi poin terpentingnya adalah menyangkut soal masalah pendidikan politik masyarakat. Yang kedua adalah, selain daripada itu, kita mencoba untuk kemudian menghadirkan ruang demokrasi yang sehat di sini. Itu yang paling terpenting.
Nah, jadi ruang demokrasi kita yang ingin kita jalankan ini harus diisi dengan demokrasi yang sehat, yang tanpa menyinggung satu dan lainnya, atau memunculkan bahasa-bahasa sakit hati, bahasa-bahasa kekecewaan yang berlebihan, sehingga kemudian berefek pada terjadinya pembelahan masyarakat kita, terjadi pembelahan bangsa. Nah, persoalan-persoalan seperti ini tidaklah kemudian kita inginkan kembali tercipta. Perkara yang tercipta di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 silam itu, kita harapkan untuk tidak lagi terjadi. Politisasi agama yang kemudian cenderung melabelkan yang lainnya itu adalah buruk dan lain seterusnya, itu tidaklah kemudian kita inginkan. Yang kita inginkan adalah politik identitas yang sifatnya substansi, mengajak kesemuanya untuk tetap menyampaikan politik-politik gagasan yang sifatnya mendidik masyarakat Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, nah inilah adalah merupakan pendapat saya sebagai seorang rakyat Indonesia. Saya tidaklah kemudian menaruh ibah gitu ya, atensi terhadap kesesatan-kesesatan tafsiran menyangkut soal masalah undang-undang pemilu kita ini. Karena yang terlihat adalah seolah-olah undang-undang pemilu kita atau regulasi kita itu belum mengatur tentang hal-hal yang sifatnya yang sudah disampaikan tadi. Nah, hal ini janganlah terlalu kita secara berlebihan untuk mengimprovisasinya, karena saya khawatir gitu ya, substansi politik kita malah justru kemudian bertransformasi menjadi pembelahan dan lain seterusnya terhadap situasi persatuan dan keutuhan bangsa kita. Nah, 2024 ini, momentum politik ini, marilah kemudian secara bersama kita satukan kembali persatuan kita, sebagai bentuk kekuatan politik kita. Secara bersama kita sadar gitu ya, untuk kemudian memandang kembali peta jalan bangsa ini ke depannya gitu. Nah, teman-teman sekalian, satu hal sebelum menutup ini yang membuat saya bingung adalah undang-undang pemilu ini itu dibahas oleh DPR RI. Di antara mereka yang kemudian masuk lolos di parlemen Senayan gitu. Mereka diantaranya hari ini kemudian tersebar di 3 paslon yang ada. Yang saya herankan adalah kenapa mereka itu seolah-olah itu tidak terlibat di dalam ruang pembahasan mengenai undang-undang pemilu ini. Nah, itu yang membuat saya itu secara pribadi itu bingung dengan persoalan ini. Rekan-rekan sekalian, mempersingkat waktu, silahkan rekan-rekan, silahkan berpikir, berikan pendapat rekan-rekan sekalian menyangkut soal masalah pendapat ini. Kolom komentar yang ada, yang sudah disediakan merupakan sarana demokrasi kita untuk menyampaikan pendapat kita. Jadi, yuk, come on, rekan-rekan sekalian, tuangkan bagaimana pendapat rekan-rekan menyangkut soal masalah fenomena politik ini di kolom komentar. Come on, kita ramaikan. Semoga video ini bisa sampai pada Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo Subianto, serta kemudian wakil-wakilnya Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga kemudian Profesor Mahfud MD. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.